Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Mansur dan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Penganggaran Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu materi pendekatan bottom up, di mana pendekatan bottom up di sini merupakan anggaran yang disusun berdasarkan hasil keputusan dari karyawan. Di mana di situ anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan, dan juga bawahan di sini diserahkan sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa yang akan mendatang. Jadi memang anggaran di sini di setiap departemen itu menyusun anggaran dengan sendirinya untuk bagaimana nanti disiapkan, untuk bagaimana nanti untuk menyiapkan anggaran itu untuk tercapainya di masa yang akan datang. Dan pendekatan ini di situ diterapkan ketika sasaran itu atau sasaran proyek ataupun tugas yang memang sebagian besarnya itu diinformasikan dari respon para karyawan dan juga dikomunikasikan nantinya terhadap setiap tim manajemen. Jadi memang pendekatan ini itu diterapkan ketika sasaran ataupun proyek dan tugas itu memang sebagian besarnya diinformasikan dari respon para karyawan. Jadi karyawan itu memang merespon dengan adanya suatu anggaran-anggaran itu yang memang untuk diterapkan. Dan para karyawan di sini diharapkan untuk terlibat dalam penetapan sasaran. Contohnya di situ memberikan umpan balik dan diberikan suatu peran dalam mengambil keputusan. Jadi memang para yang sangat berperan dalam anggaran yang sifatnya pendekatan bottom up di sini adalah karyawan. Karena memang di situ yang sangat berperan aktif di situ adalah karyawan. Di mana contohnya adalah memberikan suatu umpan balik dan diberikan suatu peran dalam mengambil keputusan. Jadi yang mengambil keputusan ini dalam pendekatan bottom up adalah dari karyawan itu sendiri. Dan juga dari kelebihan bottom up di situ, yaitu karyawan di sini merasa didengar, pendapatnya akan termotivasi. Memang yang merasa didengar pendapatnya akan termotivasi untuk bagaimana menjalankan pekerjaan mereka dengan kemampuan yang terbaik. Di mana pendekatan ini tuh juga membuat karyawan mampu menetapkan sasaran yang selaras dengan kelebihan mereka. Dengan begitu karyawan dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah. Jadi memang kelebihan dari bottom up ini adalah di mana karyawan yang merasa didengar, pendapatnya itu akan termotivasi untuk bagaimana menjalankan pekerjaan mereka dengan kemampuan terbaik. Jadi memang ketika karyawan itu merasa didengar pendapatnya, maka dia akan termotivasi untuk bagaimana menjalankan pekerjaan yang dengan kemampuan terbaiknya. Dan di situ juga membuat karyawan mampu menetapkan sasaran yang selaras dengan kelebihan mereka. Jadi dengan adanya bottom up di situ, karyawan tuh mampu menetapkan sasaran itu yang sesuai dengan kelebihan mereka. Dan begitu juga karyawan dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mungkin itu merupakan kebodohan diri saya sendiri, dan apabila kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Gudevi ingin menjelaskan tentang penganggaran top down, atau bisa juga disebut dengan top down budgeting. Adalah pendekatan penganggaran di mana eksekutif atas menetapkan anggaran dan kemudian meneruskan kepada para manajer untuk implementasi. Penetapan anggaran akan sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen. Eksekutif perusahaan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan kondisi pasar saat ini.
Mereka itu menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan laporan keuangan sebagai patokan untuk melakukan alokasi ke departemen dan fungsi bisnis. Manajemen senior dapat mengambil input dari manajer tingkat bawah untuk mengetahui berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Mereka itu juga menggunakan faktor internal dan eksternal sebagai input, seperti misalnya kondisi ekonomi, perubahan peraturan pajak, dan kondisi margin profitabilitas dan lain sebagainya. Dan kapan perusahaan menggunakan penganggaran top down? Ukuran dan struktur bisnis biasanya menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan metode penganggaran top down atau tidak. Dalam struktur bisnis yang lebih kecil, rantai komando antara eksekutif tingkat atas dan manajer tingkat bawah lebih pendek. Biasanya, eksekutif tingkat atas cukup memahami operasi sehari-hari. Dalam situasi tersebut, metode penganggaran top down lebih masuk akal karena lebih menghemat waktu. Tapi, jika perusahaan mulai tumbuh, struktur menjadi lebih kompleks, rantai komando juga lebih panjang. Eksekutif seharusnya mempertimbangkan untuk mendapatkan lebih banyak input dari manajer departemen dalam bisnis. Dengan demikian, penganggaran bottom up lebih dapat diterapkan. Pada tahapan penganggaran top down, proses penganggaran top down berawal dengan penetapan tujuan target perusahaan oleh eksekutif. Mereka membahas dan menentukan apa yang perusahaan capai dalam hal penjualan, pengeluaran, dan laba. Ketika merumuskan angka-angka tersebut, mereka memperhitungkan beberapa variabel seperti halnya yang pertama, mencapaikan tahun sebelumnya. Yang kedua, proyeksi lingkungan bisnis di masa depan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Kondisi persaingan di tahun depan dan tren permintaan pasar. Dan selanjutnya, kontribusi masing-masing departemen terhadap pencapaian di tahun sebelumnya. Biasanya, manajer dan staf tingkat bawah tidak berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu, tapi mereka mungkin dapat mengajukan saran untuk mempertimbangkan. Setelah manajemen selesai mempersiapkan target, tujuan diteruskan ke departemen keuangan untuk mengalokasikan anggaran di setiap departemen. Alokasi anggaran departemen. Departemen keuangan bertugas membuat alokasi untuk setiap departemen. Mereka dapat mendasarkan angka tahun sebelumnya untuk membagi alokasi. Misalnya, jika departemen pemasaran mengeluarkan 10% dari keseluruhan pengeluaran tahun lalu, mereka dapat mengalokasikan persentase yang sama untuk tahun depan. Atau persentasenya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada tujuan keseluruhan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan berencana untuk meluncurkan produk baru ke pasar, departemen keuangan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk departemen pemasaran untuk menutupi biaya promosi dari produk baru. Demikian dari saya penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Budrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget budgeting atau disebut dengan anggaran tetap. Nah, sudah kami jelaskan dalam PPT serinci mungkin. Apa itu budget budgeting atau anggaran tetap? Nah, anggaran tetap adalah anggaran yang diberikan untuk kelulusan pengeluaran yang diperlukan dan tidak bisa lebih meskipun kegiatan berubah. Nah, menurut OJK, anggaran tetap adalah anggaran yang tidak bisa diubah atau tidak akan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama 1 tahun anggaran tersebut berlaku. Nah, definisi dari anggaran tersebut, apa itu anggaran tetap? Nah, statistik budget adalah budget yang menunjukkan angka pada kapasitas yang diharapkan. Nah, biasanya set untuk tujuan tertentu
dengan batasan moneti tertentu. Nah, jenis budget ini biasanya digunakan pada phase di mana perusahaan sudah relatif stabil. Nah, pada prakteknya flexible budgeting biasanya dipergunakan untuk bagian perusahaan di mana kekreatifannya tidak berhubungan dengan sales, produksi, atau yang menggunakan determinasi angka. Nah, sebagai ukuran kerja, bagian ini biasanya ditentukan dengan menggunakan keputusan manajemen. Nah, perlu kita ingat bahwasanya itu fixed budgeting adalah anggaran yang tidak akan diubah atau tidak akan disesuaikan pada perhitungan selama setahun anggaran yang bersangkutan. Nah, itulah definisi serinci mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan fleksibel budgeting. Dalam menjalankan bisnis pasti memerlukan yang namanya perencanaan, termasuk anggaran atau budget. Salah satu anggaran keuangan yang digunakan dalam bisnis yaitu anggaran fleksibel atau fleksibel budget. Pendekatan fleksibel budgeting di sini itu merupakan sistem perencanaan dan penyusunan anggaran di suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut memiliki hasil output kegiatan yang berubah-ubah atau tidak tetap. Selain itu, anggaran fleksibel budgeting dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel pada perusahaan tersebut. Mungkin istilah ini jarang didengar oleh para pembisnis, akan tetapi anggaran fleksibel sangat bermanfaat dalam mengelola keuangan perusahaan. Mengapa demikian? Karena anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen di perusahaan tersebut tentunya dengan cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan statistik kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkat dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Anggaran fleksibel atau fleksibel budget juga menghitung misalnya tingkat pengeluaran untuk biaya variabel, dan tingkat ini bervariasi bergantung pada perubahan pendapatan. Selain itu, anggaran bervariasi bergantung pada tingkat aktivitas yang dialami perusahaan. Artinya di sini pendekatan fleksibel budgeting itu bergantung pada kegiatan perusahaan, yang mana perusahaan itu meningkat atau menurun, jadi menyesuaikan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen perusahaan harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, yang mana biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan, di mana biaya variabel akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau konstan per unit yang diproduksi. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pendekatan fleksibel budgeting di sini bergantung pada perkembangan kegiatan di sebuah perusahaan yang menggunakan pendekatan tersebut. Anggaran fleksibel atau fleksibel budgeting memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama ditujukan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam ring relevan daripada hanya ditujukan ke arah satu tingkat aktivitas. Artinya fleksibel budgeting di sini itu mengarah pada seluruh kegiatan. Jadi beberapa kegiatan tidak
tidak hanya satu kegiatan saja, seperti itu. Untuk karakter yang kedua, memiliki sifat dinamis daripada statis. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam ring relevan meskipun periode sudah berlalu. Pendekatan fleksibel budgeting memiliki 3 bentuk. Untuk yang pertama, bentuk formula, yang mana bentuk formula di sini terdiri dari gambaran unsur variabel dan unsur tetap di setiap pos biayanya. Dan untuk yang kedua, bentuk tabel. Anggaran jenis ini tidak menonjolkan gambaran unsur variabel dan unsur tetap. Namun tabel tersebut akan memudahkan untuk melihat besaran biaya dari masing-masing pos terhadap tingkat kegiatan atau output. Dan yang ketiga, bentuk grafik berfungsi sebagai bentuk anggaran untuk melengkapi kedua bentuk anggaran lainnya seperti bentuk formula dan bentuk tabel yang tadi. Di sini pendekatan fleksibel budgeting memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yang salah satunya yaitu berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik. Jadi, pendekatan fleksibel budgeting di sini itu digunakan perusahaan untuk mengontrol anggaran atau di mana anggaran tersebut bisa meliputi pendapatan dan juga pengeluaran pada perusahaan. Dan kekurangannya yaitu asumsi yang digunakan belum tentu akurat, seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.